Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Bagaimana sahabat Assalam semua sehat? Ketemu kembali di channel YouTube-nya SD Assalam Bandung. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah wartawan senior dari Harian Umum Pikiran Rakyat. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Kita ingin melakukan bincang-bincang terkait bagaimana PJJ ini dapat kita lalui dengan gembira, dengan bahagia, juga akses-akses negatif seperti bagaimana pengaruh media sosial, medsos terhadap pembentukan karakter anak. Nah, hari ini alhamdulillah beliau nanti akan memberikan tips-tips bagaimana agar PJJ ini berlangsung dengan baik. Assalamualaikum, Pak Haji. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Aktivitasnya gimana sekarang? Ya, tetap seperti biasa. Aman, termasuk SD Assalam ini. Liputan-liputan di dunia pendidikan ini sudah terus dilakukan ya dari tahun berapa ini Pak Haji? Saya liputan sebagai wartawan sejak tahun 96. Wow, 96 pemirsa ya. Jadi yang kita hadir di sini betul-betul wartawan senior. Sejak tahun 96 beliau sudah menggeluti tentang bagaimana pada dunia pendidikan itu menjadi sebuah news ya. Ya, untuk mengedukasi masyarakat tentunya Pak Haji. Iya. Iya, amin. Pak Haji begini, kita ini di sekolah nih praktisi dalam penyelenggaraan pendidikan. Kita ingin betul-betul penyelenggaraan pendidikan ini adalah penyelenggaraan yang paripurna, apapun kendalanya gitu ya. Termasuk kendala sekarang itu yang paling berat ini mungkin selama Pak Haji ada juga ya, selama saya ada juga. Ini pon-ponnya yang paling berat sekali. Bagaimana kita bisa menghadapi dan melewati pandemi gitu, melewati pandemi, tetapi dengan tetap tidak mengesampingkan dunia pendidikan, atau tetap dunia pendidikan itu menjadi garda terdepan dalam menyiapkan generasi bangsa ini. Ini kan tantangan, Pak. Kalau biasanya kan mungkin salah satunya kita di Assalam menyelenggarakan pendidikan itu, apalagi pendidikan karakter itu mudah. Anak-anak datang, kita posisikan segala sesuatunya, kita setting segala sesuatunya agar penyelenggaraan pendidikan itu bisa berlangsung dengan sangat baik. Tetapi tantangannya hari ini kan luar biasa. Anak-anak tidak bisa ke sekolah, anak-anak juga cukup di rumah juga beragam keadaan gitu ya Pak Haji ya. Sementara juga di sekolah juga ada bermacam-macam kendala gitu ya. Bagaimana kita melalui ya dan melewati dan mempersiapkan, menyeting kendala-kendala yang ada itu tetap tidak mengurangi penurunan di dalam kualitas penyelenggaraan pendidikan. Nah, kita tahu Pak Haji, kita kan penyelenggaraan pendidikan itu sekarang itu dengan BDR, dengan PJJ lah ya istilah ininya itu, pendidikan jarak jauh. Nah, pendidikan jarak jauh itu terutama kita menggunakan media yang sekarang lagi dibutuhkan, namanya media internet. Semua sekarang itu iso kudu kuota gitu ya. Kuota kudu kuota. Jadi bukan 4 saja masuk pun Pak Haji. Jadi kebutuhan pokok kita mungkin bertambah sekali hari ini. Kuota Pak Haji. Di rumah-rumah agar bisa menyelenggarakan pendidikan baik itu tentunya kita harus menyiapkan kuota. Di sekolah juga kuota. Internet sekarang itu bandwidthnya sebesar apapun macet juga Pak Haji. Kita tambah lagi macet lagi. Instrumen-instrumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan kita tambah masih juga belum dirasakan, belum begitu maksimal, masih ada kendala-kendala beberapa ya. Walaupun terus kita memperbaiki, salah satunya ya dengan ada studio seperti ini Pak Haji, dan kita bincang-bincang seperti ini. Nah Pak Haji, ini kan di masyarakat itu dengan PJJ terutama masyarakat itu dipersiapkan untuk melek teknologi ya, melek teknologi dari usia sangat dini, dari mulai TK gitu, SD, ke SMP, ke SMA gitu. Mereka sudah melek teknologi. Padahal kita tahu teknologi itu kan pisau bermata dua. Di satu sisi memiliki keunggulan kehebatan tersendiri khususnya untuk menjawab kebutuhan bagaimana anak-anak kita nantinya bisa expert di dunianya gitu ya. Tetapi juga di sisi lain banyak ekses negatifnya Pak Haji. Nah, kita takut gitu ya, apakah dengan misalkan medsos ini anak-anak kita hanya belajar aja gitu Pak Haji, atau bahkan mungkin
di luar kontrol kita, anak-anak bahkan bisa punten dalam tanda petik ya membuka hal-hal yang negatif. Ini pandangan-pandangan kayak Pak Haji, barangkali Pak Haji melihat fenomena di masyarakat atau kenyataan-kenyataan di masyarakat atau fakta-fakta di masyarakat itu seperti apa gambarannya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini Pak Jo, memang PJJ ini kan sesuatu yang baru gitu ya. Kalau misalnya universitas terbuka sudah biasa gitu kan. Kalau ini kan dari sejak TK, bahkan ada yang kelompok belajar gitu kan, itu sekarang hampir semuanya, hampir sebagian besar melakukan PJJ atau belajar dari rumah. Sebagian kecil yang sudah tatap muka. Di Kabupaten Bandung saja, ini contoh ya, karena saya di Kabupaten Bandung. Di Kabupaten Bandung itu baru ada 3 sekolah yang melakukan tatap muka yang diizinkan. Kalau yang sembunyi-sembunyi baca gitu ya, tapi yang diizinkan oleh Dinas Pendidikan itu baru ada 3. Nah itu juga aturannya sangat ketat. 1 shift 5 orang, nanti pulang lagi ganti lagi 5 orang gitu ya. Nah ini memang tantangan. Pertama, tantangan bagi pihak sekolah. Kedua, tantangan bagi orang tua siswa. Ketiga, tantangan sendiri bagi siswa itu sendiri. Keempat, mungkin tantangan teknologi. Seperti tadi Pak kan bilang ini bandwidth sudah terbesar, ini kotanya ditambah, tetap saja ada gangguan. Memang internet kita kan belum sebagus yang di luar negeri, karena bandwidth internet kita kan masih sempit gitu ya, tidak terlalu longgar. Terus kelemahan kita ya mahal gitu tarifnya. Beda dengan di luar negeri. Kalau luar negeri sama murah, kalau di sini mahal, masih mahal. Nah, berkaitan pertama seperti tadi kata Pak Jai, teknologi itu ya pisau bermata dua, bisa membantu, bisa mencelakakan kita gitu ya. Nah, tantangan bagi pertama pihak sekolah, otomatis pihak sekolah harus membuat modul, konten, secara langsung pendidikan, Zoom, pakai Zoom atau yang lainnya gitu ya. Nah itu kan tantangan juga. Guru yang dulu gaptek dipaksa untuk melek teknologi, belajar gitu ya. Sekolah juga pengeluarannya bertambah, jangan dikira sekolah pengeluarannya malah menurun karena tidak ada siswa. Tetap pengeluaran honor segala macam tetap. Di samping itu harus beli kuota, harus beli teknologi, harus apa, ini juga harus disadari oleh orang tua bahwa pengeluaran sekolah ternyata ya lebih banyak ketika melakukan PJJ. Ya, dan saya sudah survei ke sekolah-sekolah, memang keluhannya itu. Makanya pemerintah itu kan membantu kota, memberikan kota kayak gitu, kota gratis segala macam. Itu tujuannya itu. Itu tantangan bagi pihak sekolah. Yang kedua, tantangan bagi pihak orang tua. Orang tua yang selama ini seakan-akan saya sudah ke sekolah, menyerahkan anak ke sekolah, saya sudah bayar mahal di sekolah, silakan saja hukum mahal sekolah gitu. Sekarang ini nggak bisa. Orang tua di rumah otomatis dia juga harus jadi guru, ya harus jadi guru bagi anak-anaknya. Ini harus diubah, mindset orang tua harus diubah. Tidak bisa sekarang ini lah gimana asal aja lah, saya pokoknya asal SPP-nya berapa, udah misalnya 500.000, udah saya bayar. Pokoknya anak saya dididik dari jam 7 sampai jam 3 gitu misalnya gitu ya. Sekarang nggak bisa, lebih banyak di rumah, otomatis orang tua harus jadi guru, harus jadi mendampingi. Orang tua harus tahu matematika, gitu, harus tahu IPA dan yang lainnya. Walaupun secara garis besar gitu ya, tapi ya, orang tua intinya membantu anak-anaknya. Yang ketiga, tantangan sendiri bagi anak. Anak apalagi yang kelas awal gitu ya akan kesulitan. Bayangkan guru juga kesulitan. Bayangkan bagaimana mengajar cara baca kepada anak kelas 1. Kalau anak yang kelas 6 gampang. Anak kelas 6 lebih gampang, kelas 5, kelas 4. Coba anak-anak sekarang yang anak-anak yang mungkin dulu di TK-nya belum bisa belajar dan TK memang tidak boleh belajar baca tulis gitu, walaupun kenyataannya banyak mengajarkan. Tapi yang belum lancar baca, masuk kelas 1 diajar oleh guru dengan cara PJJ. Kan lihat juga gitu ya. Kemarin saya diskusi terakhir dengan anggota DPR Komisi 8 yang membahas masalah pendidikan agama. Nah, itu juga nyerah.
saya kalau disuruh mengajar kata anggota DPR, suruh mengajar anak-anak TK, anak-anak kelas 1 SD, saya juga nyerah. Membacanya gimana cara mengajar membaca kepada anak-anak itu, gitu, anak kecil. Kebetulan anggota DPR itu juga dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi kalau untuk mengajar anak 1 katanya nyerah gitu ya. Nah itu tantangan bagi kita Pak Jai ya. Tantangannya bagi siswa, orang tua, sekolah, teknologi juga, itu tantangan semakin banyak. Terus sekarang masalah medsos ya, masalah medsos juga sama, dampak negatifnya gitu ya, dampak negatif dan positif adanya teknologi. Itu suatu apapun pasti ada positif ada negatif. Kita kuncinya menggali yang memperbanyak positif daripada negatif, karena menghilangkan negatif juga susah. Nah, gimana orang tua misalnya khawatir nanti diberi HP malah main game gitu kan? Kalau medsos ya lumayan lah, buka Instagram, buka Facebook atau apa yang nggak terlalu. Tapi yang dikhawatirkan kan seharian main game atau apa, tugas dilalaikan gitu ya. Jadi intinya pada orang tua juga bahwa kalau saya di keluarga itu harus ada batas penggunaan handphone, batas waktu. Jangan handphone diserahkan semuanya kepada anak. Kita beri batas waktu, misalnya dia belajar dari jam berapa ke jam berapa, biasanya saya tambahkan 1 jam. Dah kamu belajar sampai sini, saya tambahkan 1 jam untuk main, mungkin dia main chatting atau apa gitu ya. Setelah 1 jam dia harus disiplin, kembalikan ke saya ke orang tua gitu ya. Jadi tidak anak-anak itu lepas pakai handphone seharian gitu ya. Itu yang bisa dilakukan orang tua ya, aturannya. Nah, cara yang lainnya ya dampingi anak. Kedua, dampingi anak. Jangan sampai ketika anak belajar orang tua kemana gitu kan, daripada saya pusing liar cenah dampingi anak belajar, ya udah saya pergi aja lah. Anak juga kadang ngambek katanya mamanya nggak bisa gitu kan, atau orang tua bapaknya nggak bisa, ya tapi ya kita harus damping anak. Ketika anak belajar dampingi, ketika anak pakai HP kita dampingi, kita tahu apa sih yang dibuka oleh anak kita, apakah benar dia belajar atau apa. Nah, jadi kuncinya 2 itu aja. Pertama dampingi anak, yang kedua aturlah waktu penggunaan handphone itu. Jadi artinya tetap harus dikontrol ya Pak? Iya masih, itu anak-anak kita karena tanggung jawab. Baik sahabat Assalam, menarik sekali benar-benar. Pak Haji ini menarik sekali. Apa yang disampaikan Pak Haji itu tantangannya luar biasa. Bagaimana dengan mode PJJ, bagaimana dengan mode BDR ini, itu anak-anak kelas 1 khususnya itu bisa baca. Dan alhamdulillah Pak Haji di Assalam ini terbukti sampai PTS ini anak-anak kelas 1 kita yang tadinya tidak bisa baca, tidak bisa nulis gitu ya, sampai hari ini baru 3 bulan berarti ya, di penilaian tengah semester anak-anak sudah bisa lah. Alhamdulillah. Ini mungkin pastinya di sana itu ada guru-guru hebat lah. Terima kasih kita ya dari Assalam terhadap guru-guru kita, terutama guru-guru kelas 1. Terus juga ini Al-Quran Pak, kita kan harus melatih mengajarkan Al-Quran ya. Ini kan berat sekali kalau dengan model PJJ ini. Alhamdulillah. Jadi kita layanan-layannya itu sampai di samping kita menggunakan Zoom meeting, kita juga mungkin ada ice breaking biar tidak jenuh gitu ya, ada karunya, ada dan lain sebagainya lah. Juga kita melayani penuh Pak Haji. Kadang-kadang kan kalau misalkan di sekolah siap, guru-guru siap, di luar juga kadang-kadang orang tua di kita itu ada yang dua-duanya kerja, ayahnya kerja, ibunya kerja gitu ya. Tetapi jangan khawatir, alhamdulillah guru-guru kami juga masih bisa melayani Pak Haji. Artinya ketika misalkan ada kesibukan, ada kendala yang ada di rumah, kita bertanyakan sama survei, kita komunikasikan, lalu kita janjian. Jadi guru siapnya kapan, nanti siswa siapnya kapan, orang tua siap mendampinginya kapan. Akhirnya semua unsur pendidikan hadir, ya alhamdulillah bisa melaksanakan pendidikan yang baik. Pak Haji sebentar, ada yang menarik juga yang tadi disampaikan Pak Haji. Itu kan orang tua itu yang pertama itu harus memberikan aturan Pak Haji ya, aturan main bagaimana anak menggunakan teknologi gitu ya, agar teknologi ini bisa digunakan secara bijak.
yang keduanya tetap didampingi. Tetapi ada fenomena sekarang Pak Haji, fenomena misalkan mohon maaf ya, mudah-mudahan tidak bagi orang tua berpendidikan lah, khususnya sahabat Assalam semua. Jadi untuk menanamkan karakter pada anak, yang pertama kita harus ada pembiasaan, yang keduanya itu harus ada pembelajaran yang dicontohkan gitu ya, atau berbasis contoh. Di samping itu, di dalam keadaan apapun tetap dengan, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, kita jangan malah jauh dari agama, tetapi harus punya dasar yang kuat, dan semuanya harus didasarkan kepada penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita. Barangkali itu Pak Haji kesimpulannya. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Assalam, mau tahu video selanjutnya? Jangan lupa klik tombol subscribe, like and comment, dan subscribe ya, supaya kamu mengetahui video-video terbaru dari kami. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Hatur nuhun.